15 tahun yang lalu, seorang ketua yang berpengaruh di dunia bisnis, hanya dengan niat baik, memberikan 50 yuan kepada seorang anak laki-laki yang berjualan di pinggir jalan sebagai investasi. Siapa sangka, perbuatan baik ini akan membawanya mendapatkan bantuan maksimal dari anak laki-laki itu. Ketika perusahaan sang ketua sedang menghadapi krisis besar 15 tahun kemudian, hari itu, di bawah gedung perusahaan sang ketua, tiba-tiba banyak pekerja datang untuk menuntut gaji mereka. Ketua perusahaan itu gemetar ketakutan di kantornya, menanyai sekretarisnya, mengapa dana perputaran perusahaan bisa lenyap begitu saja. Saat itu, ketiga anak angkatnya masuk dengan gagah ke dalam kantor. Ketua perusahaan dengan lega mengira mereka datang untuk membantu mengumpulkan dana dan melewati masa sulit bersama. Namun dia terkejut ketika anak angkatnya malah dengan arogan menuntut sang ayah untuk menyerahkan saham perusahaan, atau siap-siap saja perusahaan akan bangkrut. Mendengar kata-kata itu, ketua perusahaan merasa seolah disambar petir. Dia menyadari bahwa dana perusahaan telah dipindahkan oleh anak-anak angkatnya yang tidak tahu terima kasih. Perusahaan kini hanyalah bangkai kosong dan menghadapi tekanan dari pekerja yang menuntut gaji mereka. Anak angkatnya begitu percaya diri seolah segalanya ada di tangannya dan dengan santai meninggalkan ruangan. Setelah mereka pergi, sang ketua menerima telepon dari rumah sakit. Ternyata ibunya didiagnosis mengidapkan kanker hati stadium akhir. Biaya untuk operasi dan pengobatannya mencapai 5 juta, sedangkan rekening perusahaan sudah kosong. Sang ketua yang terjebak dalam kesulitan ini berjuang sendiri untuk menghadapi para pekerja. Namun, begitu ia keluar, sebuah batu bata dilemparkan ke arahnya. Tetap saja, ketua itu berusaha menenangkan sekretarisnya, mengatakan bahwa dia baik-baik saja, dan terus membela diri di hadapan para pekerja, mengatakan bahwa dia berutang gaji mereka. Para pekerja yang marah tentunya bisa dimengerti. Dia bahkan meminta sekretarisnya untuk membantunya duduk di meja. Lalu dia berlutut di depan para pekerja, mengatakan bahwa semua uang itu adalah hasil jerih payah mereka. Dia berjanji akan mencari cara untuk membayar mereka, dan berharap agar mereka memberi sedikit waktu. Sikap tulus sang ketua ini akhirnya menyentuh hati para pekerja. Mereka pun dengan sukarela membubarkan diri. Kemudian, dia memerintahkan sekretarisnya untuk menjual semua harta miliknya, untuk melihat berapa banyak dana yang bisa dikumpulkan. Lalu dia pergi menemui ibunya, menyampaikan bahwa dia kesulitan dana saat ini, dan meminta bantuan untuk biaya darurat operasi. Ibunya tanpa ragu menyetujui, dan menenangkannya bahwa usianya sudah tua. Kesehatannya bukan lagi hal yang penting. Yang terpenting adalah gaji para pekerja. Kata-kata ibunya membuat ketua perusahaan semakin merasa bersalah. Tak lama, sekretarisnya menelepon, mengatakan bahwa mereka masih kekurangan 6 juta. Ketua perusahaan langsung teringat pada teman lama semasa kuliah. Dulu dia yang membantu temannya memulai usaha. Kini, dalam keadaan terpuruk, temannya pasti akan membantu. Dengan harapan, dia memutuskan untuk mencobanya. Namun teman lamanya justru menghina dengan keras, meminta sang ketua untuk berlutut dan memohon, baru mau meminjamkan uang. Tak disangka, saat itu, 3 anak angkatnya muncul, mengatakan bahwa mereka sudah mengakui teman lama sang ketua sebagai ayah mereka. Ketua itu langsung sadar, semua ini adalah konspirasi antara anak angkat dan teman lamanya. Teman lamanya lalu mengajukan syarat, jika ingin meminjam uang, perusahaan harus diserahkan padanya. Jika tidak, tunggu saja kehancuran keluarga para pekerja. Namun, yang tidak diketahui adalah, anak laki-laki yang dulu dibantu oleh sang ketua, kini telah menjadi taipan terkaya. Dia sedang dalam perjalanan menuju tempat ketua itu berada. Ketua perusahaan itu dengan tegas menyatakan, perusahaan ini adalah darah dan air matanya sepanjang hidup. Dia tidak akan pernah menyerahkan perusahaan itu. Namun, saat itulah, anak laki-laki itu akhirnya sampai di lokasi.